Perkenalkan, saya Siska Miyatin. Dan aku Tri Askira Hamidini. Hai, aku Fitri. Hai, aku Indah. Hai, aku Safa. Halo, aku Najwa. Kami dari kelompok 4, tugas dari Dinamika Pembangunan Pedesaan sekarang sedang berada di desa Gentungan. Di desa Gentungan itu perubahannya tentang pertanian organik ke organik. Kalau dulu pertama kali berubah dari anorganik ke organik itu kapan? Saya berubahnya itu mulai dari 2008, dulu nggak mengenal pola organik. Dari di situ saya mulai belajar tentang organik dan sampai lolos sertifikasi itu 2011 lahannya. Berarti kurang lebih 3 tahun saya berpola organik itu terus disertifikasikan sama kelompok. Alasan pertama kali untuk berubah dari anorganik ke organik itu? Kita sadar tentang kesuburan tanah ya, jadi semakin jauh ke depan kalau kita nggak peduli dengan kesuburan tanah, ya yang terjadi seperti ini, tanah semakin keras dan tidak subur. Dan kita yang awalnya di tahun 2008-2009 itu sudah berpola organik, sampai tahun ini sudah menuai hasilnya. Tanah sudah itu beda dengan yang sebelumnya. Kan kalau dari perubahan dari organik ke organik sendiri kan ada penurunan hasil dulu ya Mas pertama-tama. Sistemnya kalau belum mempelajari dia mengira dari anorganik ke organik itu hasilnya langsung merosot ya. Tapi kita kan pakai rumusan dalam arti kalau kita memasukkan 30% di awal pupuk kandang, berarti yang awalnya 100% full kimia kita kurangi menjadi 70%, dan itu bertahap kurang lebih sampai 3 tahun dan benar-benar bisa lepas. Jadi bukan langsung di awal kita full ke organik pasti langsung gagal panen. Itu kebanyakan yang salah dari teman-teman ataupun petani awalan. Jadi banyak mengandalkan pupuk kandang, dia belum mengingat bahwa kondisi tanah itu belum memenuhi syarat untuk dilepas dengan kimia karena sudah terganggu dengan pupuk kimia. Jadi sistemnya per musim tanam itu kita berani memasukkan pupuk kandang berapa. Bertahap. Iya. Kalau dari Mas Walid sendiri nih, tantangan dari, kan kita pasti berubah dari anorganik ke organik itu nggak mudah ya, ada tantangan-tantangannya. Kira-kira dari Mas Walid sendiri itu apa aja sih tantangan yang dihadapi? Kalau saya tenaga sih Pak, kamu membawa pupuknya kan lebih. Kalau kimia kan cuma bawa berapa kilo itu udah berapa ribu meter udah cukup kan. Kalau saya di situ. Ada perubahan hasil nggak Mas dari dulu pertama kali dari anorganik sampai sekarang ada perubahan hasil? Hasilnya itu dilihat dari manapun banyak. Kalau soal harga produksi, hasil produksinya harganya tetap berbeda antara organik dan anorganik. Terus dari tingkat kesuburan tanahnya itu juga ada berbeda jauh. Cara pengolahan lahan itu juga disukai dari orang-orang yang banyak sawah karena lahan yang organik itu lebih mudah untuk pengolahannya. Berarti di sisi poin-poin sudut pandang itu ada kelebihannya masing-masing. Pola organik juga jauh dari yang OPP. Dulu Mas Walid pertama kali mau berubah itu dari kelompok tani atau dulu siapa yang Tetap dari kelompok tani. Dari 2008 saya orang tua masuk di anggota Tani Mulia 1 ya, yang di Tani Mulia sudah berani mengambil untuk pelatihan pengolahan pupuk organik. Itu sempat di ya jadi buah bibir lah, kurang kerjaan lah, tapi itu semuanya terbukti setelah 3 tahun sebetulnya. Jadi lewat kelompok ada pelatihan, ada langsung eksperimen ke lahan, itu hanya 30 orang yang benar-benar paham lah tentang dunia pertanian dan bertahan sampai saat ini. Dan tanpa kita harus mengajak yang tetangga lainnya, mereka melihat tanaman kita dengan pola seperti itu, mereka tanya sendiri, datang, loh kok bisa tanpa pupuk kimia? Padi saya 1 kali musim itu spray atau pengobatan itu hampir 5-10 kali, kok jenengan enggak? Itu kita tularkan dengan kita berbudidaya organik memang ramah dan tidak ada kata untuk membunuh hama, kita hanya menyeimbangkan alam. Kalau dari desa Gentungan ini kan kayak mungkin dari masyarakat di luar desa Gentungan itu udah memandang Gentungan tuh pertaniannya maju gitu. Mungkin terbukti dari Mas Walid yang diundang ke desa di luar dari Gentungan itu sendiri. Nah kalau dari Mas Walid itu
apakah perubahannya itu hanya sebatas dari pupuk aja ataukah mungkin ada yang lain? Jalannya waktu dengan adanya semakin banyak petani organik yang ada di lingkungan, mereka ngikut. Jadi perubahan mindset itu menurut saya yang paling susah, karena petani itu sebetulnya udah tahu, udah paham, tapi untuk merubah itu sangat susah. Makanya semakin banyak petani organik yang ada di lingkungan, mereka ikut-ikutan dengan sendirinya. Kok lebih enak, lebih efisien, walaupun di awal memang agak berat, memang di saat pengambilan pupuk atau pemberian pupuk, karena tanpa rumus mereka hanya yaitu tadi di awal ya awal-awal baru mengenal pupuk organik, udah ketika di pupuk organik dia bilang udah padi itu udah organik, karena enggak seperti itu, enggak semudah itu. Tapi berjalannya waktu, teman-teman petani yang ada di lingkungan yang sudah paham tentang organik juga tidak pelit ilmu dan pengalaman, mereka dimanapun tempatnya selalu edukasi, selalu memberi motivasi kepada yang lain, memberi ilmu pengalaman. Ini kan desa wisata ya. Ini tuh tahun berapa kira-kira mulai dibangun? Wisatanya itu yang dari SK kepala desa sama SK kabupaten itu hanya di Lembah Dumpe, itu juga masih masuk di wilayah desa Gendongan, namanya Dusun Milir, itu juga salah satu desa wisata. Kalau Pok Darwisnya namanya Lembah Dumpe, kalau di sini itu namanya Pok Darwisnya Embung Setumpeng. Nah, jadi ada 2 Pok Darwis yang ada di Gendongan yang sudah berjalan. Nah, ini dari tokoh-tokoh masyarakat ini dipadukan dengan pertanian. Organik sendiri di sini udah buat sendiri ya, Mas? Kalau dulu yang produksi pupuk organik kan Tani Mulyo. Sekarang kan usianya 60-an ke atas, jadi itu terkendala usia juga. Ini kita teruskan di Taruna Taninya. Kalau di sini tuh petani milenialnya tuh mulai aktif dari tahun berapa, Mas? Kita terbentuk semua itu wadah yang namanya Taruna Tani itu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Bentuklah Taruna Tani, dulu awalnya itu 27 anggota. Mungkin terakhir Mas, pesan buat anak-anak muda, khususnya yang di mau fakultas pertanian. Ya jangan minder lah, kita tetap membangun negeri kita sendiri, nggak usah melirik yang di luar-luar sana. Negeri kita negeri kaya dengan pertanian. Siapa lagi kalau bukan panjenengan yang menjadi generasi penerus selanjutnya? Apakah dengan rela negeri yang sesubur ini diberikan kepada orang lain? Terima kasih ya.